Tubuh bersih Jing bergetar beberapa saat, dan jatuh lurus ke belakang. Untungnya, Long Xie menembak tepat waktu, tetapi tidak ada yang jatuh ke tanah. Woho! Dia menepuk dadanya dengan liar untuk beberapa saat, dan kemudian dia memuntahkan nafas tanpa debu. Dia berdiri dan menatap Xiaoyan. Kegembiraan membuat suaranya bergetar dengan gemetar. Anda tahu bahwa hanya ada total dari Kaisar Dou daratan berapa banyak keterampilan tempur kuasi sanitasi. Saya dapat memberitahu Anda, pasti jauh lebih sedikit daripada tanduk. Anda punya 2, dan salah satunya adalah keterampilan pertarungan jiwa. Ini, petik 2. Setelah beberapa lama, saya menjadi tenang dan menenangkan diri. Bukan tuan saya yang tidak dapat menahan kapasitas mental saya, tetapi terlalu menakutkan. Hanya keberuntungan. Melihat respon Jingdu yang begitu hebat, Xiaoyan sedikit malu dan tersenyum rendah hati. Keberuntungan, keterampilan bertarung semu dapat diperoleh dengan keberuntungan saja. Bagaimana denganmu sebagai tuan kecil? Aku sedikit putih, aku bisa mengatakan keberuntungan sekali dan 2 kali juga. Jika aku bisa memiliki keberuntungan seperti itu, biarlah dia saya setengah dari hidup saya bersedia melakukannya. Bersih dan berdebu, tercekik emosi tak terkendali. Tidak heran kamu sangat percaya pada Sang dan Bingqian dan Zhenjian. Bahkan jika kamu memilih Warcraft bintang 6 di masa-masa awal, kamu tidak takut sama sekali. Informasi aslinya sangat tebal. Jing Wuchen terus gemetar. Seolah-olah tidak mengejutkan hati sekali itu akan seperti tercekik ketika Anda meludah. Sayangku, saya berani menegaskan bahwa jika Anda dapat tumbuh di masa depan, puncak tertinggi dari benua-benua pasti akan mendapatkan tempatmu. Kamu telah memenangkan hadiah tanpa debu. Jalan untuk melawan kaisar penuh dengan kesulitan dan pasang surut. Dan kamu tidak dapat mencapai puncak hanya dengan 1 atau 2 keterampilan bertarung. Xiaoyan sangat bersemangat sehingga Jing Jingcheng sangat bersemangat sehingga dia tidak berani menggunakan rahasianya yang lain untuk merangsang Jingcheng. Jika dia tahu bahwa dia masih memiliki darah iblis dan iblis, serta jiwa kuasi suci, dia juga memiliki beberapa api, hantu, dan tanda roh, dan seseorang bahkan dapat naik ke Ordo Suci. Anda tidak harus pingsan di tempat, meskipun pernyataan saudara Xiao sangat masuk akal. Tetapi dengan kekuatan puncak bintang 4 saudara Xiao, dia dapat mewujudkan 2 keterampilan bertarung semu sampai sejauh ini. Pada obat pemurnian, dia berjalan berdampingan dengan kultivasi yang agresif, bakat saudara luar biasa, dan memiliki ketekunan yang tidak dimiliki orang biasa. Tanpa debu percaya bahwa Anda akan naik ke puncak. Petik 2. Kata-kata bersih dan bebas debu sudah penuh dengan pemujaan yang kuat terhadap Xiaoyan. Oke, kalau kamu terus menyombongkan diri seperti ini, aku akan bangga. Meski berulang kali dipuji oleh Jing Wuchen tidak bisa dihindari dan dibanggakan, kepala Xiaoyan masih sadar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memiliki harga diri sedikit pun dan tidak bisa sedikit kendur, karena jalannya masih panjang. Untuk pergi, musuh yang dia hadapi adalah salah satu kekuatan super terbaik di benua Doudi. Melihat tidak ada yang lain, Xiaoyan dengan cepat menghentikan kata-katanya dan mengulurkan tangan kepadanya. Hentikan itu. Buah kehidupan, kondisi untuk menyimpan benda ini sangat keras, dan minum obat sembarangan. Efeknya akan hilang dengan cepat. Petik 2. Oh, Jing bersih buru-buru mengambil buah kehidupan dari nafsu makan, dan menariknya beberapa kali sebelum selesai. Ada ratusan jumlahnya. Dan dia menyerahkan semuanya kepada Xiaoyan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Xiao, mereka semua mengatakan betapa langka buah kehidupan ini. Tetapi pohon ini menghasilkan begitu banyak. Ini. Xiaoyan sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata itu. Dan hatinya sepertinya benar-benar seperti itu. Ada banyak sekali buah dari kehidupan ini. Namun, segera menjadi jelas. Buah kehidupan memang langka di daratan Doudi. Saya sudah lama tidak mendapatkannya melalui Liga Sangmeng. Lagi pula, hanya ada sedikit tempat yang sangat cerah. Dan tidak setiap tempat yang sangat cerah itu panjang. Ada pohon kehidupan. Adapun mengapa pohon ini dapat menghasilkan begitu banyak, saya kira, kemungkinan besar karena lingkungan khusus dari ilusi ini.
sehingga Anda dapat menghasilkan begitu banyak buah kehidupan di pohon. Anda belum menemukan apapun dalam ilusi apakah ada lebih banyak vitalitas di dunia daripada di luar? Petik 2. Yah, itu masuk akal. Mengangguk dan mengangguk dengan gembira. Lalu tersenyum bahagia. Apapun alasannya, hal-hal yang baik lebih baik. Terutama buah kehidupan. Sebanyak yang tidak bisa Anda habiskan. Hanya banyak menyempurnakan beberapa peremajaan. Hahaha. Sekumpulan peremajaan. Gimana konsepnya? Gimana cara jemput anak perempuan saya? Wahaha. Coba dipikir-pikir. Hahaha. Xiao Yan juga tertawa. Melambaikan gulungan. Dan menggulung semua buah kehidupan ke dalam setiap botol batu giok. Lalu mengetukkan jarinya untuk membagi beberapa jejak api langit di sekitar botol batu giok. Botol batu giok ditarik ke dalam cincin Na. Dengan baik, Jing Wuchen melihat aksi Xiao Yan dengan bingung. Haruskah buah kehidupan ini harus diawetkan dengan api langit? Jika demikian, bukankah itu tidak perlu memiliki api langit untuk mendapatkan buah kehidupan? Tapi di dunia ini berapa banyak orang yang memiliki Skyfire? Petik 2. Sungguh menakjubkan menjadi bersih. Xiao Yan membeku beberapa saat. Lalu melihat ke jaring bersih dan tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Oh, jika buah kehidupan seperti yang Anda katakan harus diawetkan dengan api langit, maka buah kehidupan tidak dapat dijelaskan dengan kata langka. Bahkan jika itu adalah bahan obat yang tiada taranya. Petik 2. Itu, ada kebingungan mendalam di wajah bersih Jing. Sebenarnya, kamu hanya perlu menggunakan botol batu giok untuk menyelamatkan buah kehidupan. Xiao Yan tidak tahan untuk menggodaku, dan menjelaskan dengan sabar. Aku tidak membawa begitu banyak botol batu giok dengan api. Itu hanya panasnya api. Api langitku lebih rendah dari itu. Jadi, begitulah adanya. Jing Wuchen membelai tangannya dan menghela nafas. Kakak Xiao benar-benar pintar dan fleksibel. Dan lelaki kecilku diajari. Melihat keduanya masih mengobrol di sana, sedikit tidak sabar untuk meregangkan leher dan melihat naga-naga ke arah naga batu. Dan mendesak. Naga batu itu meledak sendiri. Saya tidak tahu apakah inti sihir masih bisa disimpan. Kita lewat. Coba lihat, dengan kekuatan ledakan yang begitu kuat, inti sihir pasti sudah hancur. Pemandangan bersih dan bebas debu beralih ke peledakan diri Yanlong, di mana asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan tidak ada harapan bagi inti sihir untuk bertahan hidup. Tapi tidak ada yang berdamai untuk melihat mereka sebelumnya, dan ketiganya menyapu langit pada saat bersamaan. Ketika mereka melihat pemandangan setelah ledakan diri Yanlong, ketiganya masih tidak bisa menahan nafas. Ada kekacauan di depan tebing. Ada pecahan batu dan batu sisa di mana-mana. Dan pepohonan di sekitarnya tertiup menjadi partikel debu yang memenuhi udara. Di tanah, pusat ledakan diri Yanlong tersembunyi ratusan meter. Dan tampak gelap di kejauhan. Dan sulit untuk mengetahui apa yang tertinggal di bawahnya. Diperkirakan benar-benar tidak ada kotoran yang tersisa. Hei, sayangnya. Itu inti sihir bintang 6. Ketiganya saling memandang. Dan mereka tidak melihat penyesalan kecil di mata masing-masing. Sedikit mandek untuk beberapa saat, Xiao Yan melangkah maju dengan sedikit keberuntungan. Dan berjalan ke puncak depresi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan melambaikan asap yang belum menghilang di lubang yang dalam. Adegan itu muncul di depan ketiganya. Kerusakan pada depresi lebih serius daripada permukaan luar. Dan lubang yang dalam ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Seolah-olah hanya perlu didorong dengan lembut ke dalam lubang yang dalam untuk runtuh. Tidak ada tubuh naga batu di dalam lubang. Hanya beberapa pecahan baju besi berskala coklat tua yang membuktikan bahwa pernah ada Warcraft bintang 6. Adapun inti sihir, mata Xiao Yan mencari bola-balik beberapa kali tanpa melihatnya. Sesuai keinginan mulut gagahmu, inti sihir bintang 6 ini benar-benar hancur. Long Yan memberikan tampilan yang bersih. Itu juga tergantung padaku. Jing Wuchen merasa dirugikan di rumah. Yah, jelas. Warcraft bintang 6 meledakkan dirinya sendiri. Begitu kuat. Kemungkinan inti sihir dapat bertahan sangat rendah. Lupakan saja. Sangat bagus bisa memanen begitu banyak buah kehidupan. Jika inti dari sihir dihancurkan, maka itu akan dihancurkan. Ada lebih dari 6 Warcraft bintang 6 dalam ilusi.
dan kita akan melakukannya berburu. Xiao Yan menekan rasa sakit di hatinya, melambaikan tangannya, dan menyela pertarungan mereka. Kakak Xiao masih bisa memalingkan muka, Jing Wuchen berkata sambil menyeringai. Tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu yang penting. Dan tiba-tiba pahanya berdenyut dan berteriak dengan keras. Oh, buruk. Kami sedang berpikir tentang bagaimana memetik buah kehidupan. Selesai. Tetapi lupa bahwa kami dapat mencabut pohon kehidupan dan keluarkan dari ilusi. Jadi bukan begitu. Ditransplantasikan, Xiao Yan dikejutkan oleh gagasan menjadi bersih. Dan berkata sesaat sebelum dia berkata, ide itu ide yang bagus. Tapi jangan katakan apakah pohon kehidupan akan layu segera setelah meninggalkan tanah matahari. Di mana apakah kita pergi mencari tiang untuk itu setelah kita mengeluarkannya? Itu dia, Long Yan memandang Jingdu. Dengan sedikit penghinaan di sudut mulutnya. Dan pohon-pohon semuanya tumbang. Dan kamu datang ke kudanya. Apakah itu berguna? Saya tidak memikirkannya, Tuan. Tapi agak terlambat. Ini adalah kebiasaan baik yang saya kembangkan dengan bermain Tuan. Dan saya tidak bisa melihat harta karun dihancurkan. Benar bukan? Meskipun mengakui kata-kata Xiao Yan masuk akal, Jing Wuchen tidak ingin kehilangan muka di depan Long Yan. Dan bersikeras untuk kembali ke ejekan Long Yong. Potong. Apakah sudah agak terlambat? Sekarang aku bahkan tidak bisa menemukan amunya. Ejekan Long Yan bahkan lebih kuat. Kapan kalian berdua menjadi begitu sayang? Xiao Yan menatap kedua pria itu dengan amarah dan geli. Siapa yang menyuruhnya untuk selalu memanggilku anak kecil? Aku sudah lama menahannya. Begitu Xiao Yan membuat keributan, Long Yan segera menjadi berperilaku baik. Tapi tetap tidak bisa menahan menggumamkan beberapa kata. Dan Xiao Jingjing menepuk ujung bajunya dan melihat sekeliling. Seolah berdebat dengan seorang anak benar-benar kehilangan identitas. Membuat Xiao Yan enggan bertahan. Ayo pergi. Tidak ada yang perlu dirindukan di sini. Xiao Yan menatap matahari yang miring dan menyapa keduanya. Tunggu. Jing Wuchen tiba-tiba memanggil Xiao Yan. Sayangku. Aku mencium bau harta karun itu. Apa? Mencium harta karun? Bisakah harta itu masih berbau? Apakah ada kemampuan magis seperti itu? Xiao Yan dan Long Yan menatap Jing tanpa debu karena terkejut dan bertanya serempak. Apakah kamu anjing? Kamu anjing, jawab Jing Duan dengan marah. Lalu melompat ke lubang yang dalam di mata mereka berdua. Dan melemparkannya untuk waktu yang lama. Lalu melompat dengan debu. Memegang cahaya hitam di tangannya. Keberatan. Gemetar dengan bangga pada keduanya. Bukankah ini tanduk Yanlong? Dan sebagian besar masih rusak. Apakah ini yang kamu katakan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Tanduk hitam ini adalah senjata paling tajam di naga batu. Dan hanya satu kaki teratas yang merupakan esensi dari esensi. Setelah memasuki semangat juang, itu sangat tajam. Efeknya lebih signifikan. Jing Wuchen memegang sudut yang terpotong dengan erat. Dan kejutan muncul di wajahnya. Laki-laki kecil, saya mengira benda ini juga telah diledakkan menjadi abu terbang. Saya tidak menyangka bahwa harta itu adalah harta. Tetapi itu tidak bisa dihancurkan. Petik 2. Kedengarannya hebat. Jadi mengapa Yanlong tidak menggunakannya untuk menghadapi kita? Long Yan bertanya dengan hati-hati setelah mengukur off angle. Dan ini sangat pendek. Bisa digunakan untuk apa? Meskipun tanduk hitam Yanlong sangat kuat, kamu masih harus menyentuhmu. Mata Jing Dian berkedip sedikit. Pada sosok hantu Brother Xiao, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya dengan tanduknya untuk menyerangnya. Oh, itu yang dikatakan. Long mengangguk tiba-tiba. Melihat Long Yan mengangguk, dia lebih bangga menjadi bersih. Dan Xiao Yan menunjukkan senyum yang tidak dapat dibedakan sebagai tampan atau menawan. Orang pendek ini benar-benar tidak berguna bagi orang biasa. Tetapi Anda tidak lupa, saya menggunakannya senjata apa itu? Itu pisau terbang. Setelah mendengar ucapan Jingjing, keduanya langsung sadar. Tetapi Xiao Yan masih sedikit khawatir. Karena bahkan penghancuran diri Warcraft bintang 6 tidak dapat dihancurkan. Bagaimana Anda bisa membuatnya menjadi pisau terbang? Dalam hal kekuatan, Xiao Ye lebih rendah darimu. Tetapi jika kamu berada di sisi kiri, kamu jauh lebih buruk daripada Xiao Ye dan aku.
Setelah dipukul oleh kekuatan Xiaoyan dan Longyan begitu lama, Jingdas akhirnya bisa bangga akan hal itu, dan terus membicarakannya. Diperkenalkan, tidak ada hal mutlak di dunia ini. Sama seperti inti dari tanduk hitam ini. Meskipun pedang tidak dapat terluka, Warcraft bintang 6 tidak dapat meledak dengan menghancurkannya. Tetapi jika Anda menemukan api ekstrim dari senjata tempa 9 api penempaan dapat dengan mudah dibentuk. Tuan kecil kebetulan mengetahui divisi penempaan yang sangat terkenal. Orang itu telah mencari api penempaan Jiuyang. Beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa dia sepertinya mendapat berita tentang api penempaan Jiuyang. Bagus. Selamat untukmu. Pertama-tama, kamu memiliki keterampilan bertarung pisau terbang kelas dunia. Sekarang kamu harus memalsukan bahan pisau terbang terbaik. Sungguh menyenangkan. Xiaoyan mengucapkan selamat bersih dan bersih. Pada saat yang sama, dengan cemas bertanya pada Jing bersih. Api penempaan Jiuyang. Apakah itu semacam api langit? Ketika Longyan mendengarnya, dia membuka matanya dengan rasa ingin tahu dan menatap Jingdas, menunggu jawaban Jingdas. Jika api penempaan Jiuyang benar-benar api langit, itu juga akan berguna bagi Xiaoyan. Api penempaan Jiuyang adalah api magis, yang terletak di antara api langit dan api binatang kelas atas. Sebenarnya, itu bukan api langit. Jing tanpa debu mengangkat bahu ke belakang dan melihat apa yang ingin dikatakan Longyan. Dan segera mengangkat tangannya dan menyela kata-kata Longyan. Kesempatan yang bagus untuk melawan Longyan. Dia tidak ingin melepaskan. Kamu ingin apa? Apakah hal yang benar untuk dikatakan tentang api penempaan Jiuyang dari saudara Xiu? Anda tidak yakin bahwa saya lebih baik dari saya dalam hal ini. Api langit sangat kuat dan kuat, tetapi tidak sebagus menempa karena kekuatan api penempaan Jiuyang, yang menghancurkan material jika tidak baik. Alasan mengapa api penempaan Jiuyang disebut api ekstrim dari senjata tempa adalah karena paling cocok untuk menempa senjata. Mengerti? Anak kecil kentut. Petik 2. Setelah berbicara, tidak peduli apa reaksi Longyang, menahan sudut terpotong dan tertawa konyol. Anda, Longyan tertegun dan terdiam. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan menepuk pundak Long Mao dengan lembut. Oke, kemasi barang-barangmu. Ayo pergi. Saat dia berkata, dia melirik dengan menyesal ke tebing tempat pohon kehidupan berada. Pohon kehidupan yang langka mengatakan bahwa itu akan hilang ketika hilang, dan betapa dia menyesal akan pergi. Tapi pandangan inilah yang membuat tatapan menyesal Xiaoyan tiba-tiba membeku, dan dia akan pergi. Saya melihat di tebing dengan begitu banyak lubang. Hanya beberapa akar yang patah jauh di dalam tebing yang ditinggalkan oleh pohon kehidupan yang berkibar tertiup angin. Dan ada banyak retakan di sekitar akar ini, dan udara terdengar samar-samar. Suara lemah melalui celah. Jika Anda tidak memperhatikan dengan cermat, Anda hanya berpikir bahwa itu hanyalah akibat dari angin yang bergema di depan tebing. Tetapi siapa Xiaoyan? Bagaimana mungkin seorang pria mesum yang mempraktikkan kekuatan jiwa-jiwa ordo semi-suci dan kekuatan jiwa-jiwa tatanan semi-ideal tidak tertarik? Telinga Xiaoyan mendengarkan. Wajahnya berangsur-angsur menjadi bingung. Alisnya sedikit terangkat, menarik perhatian Jing Wuchen dan Longyan. Apa yang terjadi? Debu bersih datang. Soalnya, celah di dekat akar pohon kehidupan tampak lapang. Jari Xiaoyan menunjuk ke tebing. Ventilasi, maksudmu? Apakah tebing di belakang kosong? Atau pohon kehidupan hanya berakar di dinding gua? Ada sedikit rasa kebersihan. Dan Longyan memandang Xiaoyan. Jarak beberapa ratus meter bukanlah jarak untuk kaisar pertempuran puncak bintang 4. Di bawah pengamatan yang cermat ini, keduanya terkejut menemukan bahwa situasinya persis sama dengan yang dikatakan Xiaoyan. Retakan di sekitar akar diselingi oleh angin dari waktu ke waktu. Namun, itu membuat suara yang sangat redup. Apakah akan ada gua alam yang sudah lama tergerus air tanah? Longyan berpikir sejenak. Menebak. Tidak mungkin. Pertama-tama, tebing ini sama sekali bukan geologi batu kapur. Kedua, tempat ini adalah tempat yang sangat cerah. Air tanah di lingkaran persegi belum dekat, diperkirakan sudah menguap. Oleh karena itu, sudah pasti bukan gua dari kehancuran. Dia berkata dengan pasti. Dan kemudian berkata,
Tetapi apakah itu gua atau sesuatu yang terbentuk karena alasan lain? Saya tidak tahu. Kakak Xiao, berarti tidak boleh ada gua di balik tebing ini? Jinglin segera menjadi bersemangat. Jangan terlalu banyak bertanya pada Xiao Yan. Itu sangat mungkin. Xiao Yan mengangguk, tersenyum, dan matanya diam-diam membawa sentuhan api. Jadi tunggu apa lagi? Lihat saja. Bersih dan tak terkendali. Satu pukulan hilang. Angin tinju pecah. Dan dengan suara ledakan, sebuah gua gelap di dalam debu terungkap di depan ketiganya. Dan semburan nafas yang membakar keluar dari gua, membuat udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi panas. Pintu masuk gua tidak besar. Panjang dan lebarnya sekitar 2 meter. Dan dinding di dekat pintu masuk berwarna merah menyala. Dan warnanya menjadi semakin dalam. Saudara Xiao, saya benar untuk memberitahu Anda bahwa gua ini sangat kering. Jelas tidak terbentuk oleh erosi air. Jing Zhuang tertegun kaget. Tapi itu buatan atau alami? Aku tidak bisa menilainya. Daripada mempelajari penyebabnya dari formasi gua di sini, lebih baik masuk ke dalam dan melihat apa yang ada di dalam harta karun. Long Yu pikir itu buang-buang waktu untuk menebak bagaimana gua itu terbentuk. Mengenai bagaimana itu terbentuk, masuk dan lihat apakah ada bayi. Long Zeng masuk akal. Ayo masuk dan lihat. Namun, lubang ini tampaknya sangat dalam. Jadi harap berhati-hati. Xiao Yan melangkah maju dan telah mencapai gua. Saya ingin tahu, bagaimana Anda menemukan aliran udara kecil itu, Saudara Xiao? Pada saat itu, perhatian kami tertuju pada ledakan diri Yanlong. Jing Wuchen mengikuti jejak Xiao Yan sambil mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Apotek memang lebih gesit dalam hal ini daripada orang kebanyakan. Xiao Yan tersenyum dan melangkah ke dalam gua. Tidak hanya tertarik. Oke, Jing Wuchen bergumam dengan cemburu dan iri. Sayangnya, tidak ada api langit, api hewan, atau apapun. Atau bagaimana memiliki obat penyulingan dan menjadi praktisi obat penyulingan yang kuat. Petik 2. Bermain dengan obat penyulingan, di balik kemegahan obat penyulingan. Kamu tidak tahu berapa banyak keringat yang telah kamu bayarkan. Dan kamu tidak bisa begitu saja menjadi obat penyulingan yang ampuh. Xiao Yan menatap Jingdu dengan bersih, dan mengoreksi pengetahuan dangkal Jingdu tentang apoteker. Tentu saja pria kecil ini tahu, tapi hanya mengomel. Melihat Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, Jing Chun menciutkan lehernya, menyeringai dan tidak lagi berani berbicara omong kosong. Ketiganya berjalan di dalam gua, dan suara langkah kaki mereka sangat jelas dalam kegelapan kesunyian. Gua itu dalam. Xiao Yan dan ketiganya tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Saat jarak dari pusat tanah kutub berangsur-angsur meningkat, suhu mulai menurun, dan gua berangsur-angsur menjadi luas. Setelah berbelok beberapa kali, di bawah peta cahaya redup yang saya tidak tahu dari mana asalnya, ketiganya melihat ke sisi jauh gua. Itu masih berupa batu merah tua, tidak sedikit marah, dan memilukan. Masih terasa sangat panas. Tapi mengapa ada perasaan dingin di hatiku? Seberapa jauh sampai akhir? Setelah berjalan lama, saya tidak melihat bayi. Melihat ke ujung yang sepertinya tidak ada habisnya. Dan ada kepanikan di hati Jingshu. Xiao Yan berkata setelah hening beberapa saat. Aku tidak tahu seberapa jauh ini akan berakhir. Mengapa? Tangan Jing Wuchen yang memegang dinding gua sedikit bergetar. Dan menatap Xiao Yan di sampingnya dengan takjub. Bukankah jiwamu kuat? Xiao Yan tersenyum pahit dan tidak menjawab. Dia hanya mengulurkan tangan kirinya dan menggosok jari-jarinya. Nyala api yang terang menyala di dalam gua. Apakah kamu melihatnya? Kata Xiao Yan, menunjuk ke cahaya bengkok jauh di dekat api. Ada kekuatan aneh yang menembus seluruh gua. Aku bisa merasakan paksaan yang kuat di dalamnya. Sehingga kekuatan jiwa tidak berani dideteksi dengan mudah. Apakah ini tempat peristirahatan Warcraft? Ada Warcraft yang kuat di dalamnya? Jingsu terkejut. Wajahnya gelap. Entahlah. Aku tidak berani menegaskan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, berdiri di tempat, dan berbicara perlahan setelah beberapa saat. Kami hanya memiliki 2 pilihan saat ini. 1, terus berjalan. Mungkin menghadapi bahaya besar. Kedua, kami berhenti. Seolah-olah kami belum pernah ke sini. Pergi saja.
Bukankah itu sedikit tidak mau? Mata Jing Chen berjuang. Long Yan tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di samping Xiao Yan dan dengan jelas menyatakan sikapnya. Jing Jing memandangi dua orang yang menunggu mulutnya, menggertakkan giginya dan menginjak kakinya. Memohon kekayaan dan kekayaan. Saudara perempuannya, adik laki-lakiku sedang bertarung. Oke, ayo masuk dan lihat. Nyatanya, aku juga ingin masuk dan melihatnya. Meski sumber kekuatan ini kuat, aku tidak mencium bau berbahaya. Xiao Yan tersenyum lembut dan memimpin berjalan jauh ke dalam gua. Gua itu tampak begitu dalam sehingga tidak ada ujungnya. Tetapi sebenarnya tidak ada habisnya. Ketiga pria itu berbaris sampai ke kedalaman. Dan akhirnya melihat cahaya redup datang dari depan. Bagus sekali. Aku akhirnya akan segera berakhir. Aku sangat bosan dengan cara ini. Aku jadi gila. Berjalan melalui penindasan gelap selama sehari semalam, hampir menghabiskan kesabaran ruang bersih. Sekarang, ketika saya melihat harapan, kebersihan kamar tidak lagi tertahan. Ya, semakin tidak ada gerakan dalam kegelapan, semakin cemas. Ini benar-benar tidak nyaman. Wajah Xiao Yan Qingxiu juga menunjukkan senyuman, dan hati yang tegang sedikit rileks. Saya melihat harapan. Adapun celakalah adalah berkah. Dan itu tergantung pada kesempatan. Petik 2. Ketiganya saling memandang. Dan panas yang membara muncul di mata mereka hampir pada saat yang bersamaan. Dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkah mereka. Berlari kencang menuju tempat yang terang. Saat cahaya mendekat, paksaan secara bertahap meningkat. Samar-samar, ada warna coklat tua di belakang cahaya, yang tampak seperti dinding gua. Lebih mirip batang besar, menutupi pandangan ketiga orang itu. Tapi bagaimana mungkin ada koper sebesar itu di dalam gua? Atau sudah ada hutan di luar? Dan hanya ada pohon besar yang menghalangi pintu keluar? Kebingungan yang tidak diketahui menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat curiga, dan wajahnya menjadi bermartabat. Xiao Yan menahan api langit di kakinya, melangkah keluar lebih dulu, dan melangkah ke dalam cahaya. Ketika langkah kaki Jing Yan dan langkah kaki Long Yan mengikuti langkah kaki Xiao Yan, ketiganya sangat terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang ditampilkan di depan ketiganya bukanlah pohon besar yang menghalangi pintu keluar, bukan pula hutan, melainkan sebuah gua yang lebih besar. Gua besar itu meliputi area seluas puluhan ribu meter persegi dan tingginya hampir 1000 meter. Sebuah pohon yang menjulang tinggi di tengah gua menjulang tegak dari tanah ke atas gua. Kanopi merah dan redup hampir menutupi sebagian besar gua, dan gugusan merah daun lebar terbakar seperti api. Bagian atas lubang di atas tajuk memiliki lubang berbentuk lingkaran dengan diameter puluhan meter. Sinar matahari yang terik di siang hari diproyeksikan melalui celah-celah dahan pohon pada ketiga Xiao Yan, membuat ketiganya yang baru saja keluar dari kegelapan sedikit pusing. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, memusatkan pikirannya, dan kemudian melirik ke seberang pohon, terpancang di tanah di sisi kanan pohon. Mata Jing Duchen dan Long Yan mengikuti mata Xiao Yan, dan rasa terkejutnya lebih kuat. Mereka adalah dua kerangka raksasa, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun di sini, penuh dengan perubahan waktu. Pendar kecil yang muncul di tulang membuat kerangka itu terlihat sangat dingin, dan paksaan yang kuat hanya darinya. Dalam bingkai tengkorak yang menyerupai kepala serigala, inti sihir 2 kali lebih besar dari kepala manusia tergantung di masing-masingnya, memancarkan cahaya api. Ya Tuhan, Xiao Yan tidak bisa menelan air liurnya, menatap inti sihir dan tidak pernah menggerakkan kakinya lagi. Dari fluktuasi energi yang kuat yang dipancarkannya, ini jelas merupakan inti sihir dari puncak bintang 6 atau bahkan bintang 7. Itu ide yang bagus. Tahukah Anda? Inti ajaib periode awal dan pertengahan bintang 6 sudah menjadi komoditas tunggal di pasar. Sekarang saya melihat 2 inti ajaib dari kelas ini, dan mereka akan segera tersedia. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak gembira? Tidak, ini jelas bukan puncak bintang 6, tapi puncak bintang 7. Kegembiraan Jing Chen tidak kalah dengan Xiao Yan. Dia menggigil dan menunjuk ke kerangka itu. Soalnya, kepalanya seperti serigala dan ekornya memiliki 9 simpul. Ciri-ciri binatang serigala berekor 9 dewasa. Benar-benar, Xiao Yan bertanya dengan heran.
Ya itu benar, Jing Wuchen sangat yakin. Saya telah melihat dalam catatan buku di zaman kuno bahwa binatang serigala berekor 9 adalah 7 bintang. Dan Warcraft ini sangat tergila-gila, biasanya berpasangan. Tampaknya jika satu sisi mencibir, sisi lain bunuh diri. Persis seperti yang telah kita lihat sejauh ini. Selain itu, selama bertahun-tahun setelah kematian binatang serigala berekor 9, Yu Wei masih mengizinkanmu untuk menjaga Xiao Xiao yang jauh, dan tidak berani melepaskan jiwa. Bagaimana Six Star Warcraft bisa melakukannya? Tanda tanya petik 2. Ini benar-benar kejutan besar, dan saya telah mengabaikannya. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan tertawa. Beberapa langkah ke depan, mengeluarkan inti sihir dari kepala binatang serigala berekor 9, dan menerima nafsu makan dengan gembira. Jadi dia terus melihat sekeliling dengan hati-hati. Dan Long Yu dan Jing Wu keduanya pria mengetuk kiri dan kanan bersamaan. Berharap mereka bisa menemukan harta lagi. Aku mengandalkan. Sisa dari Seven Star Warcraft bintang 2 sangat buruk sehingga hanya inti sihir yang tersisa. Pencarian itu tidak membuahkan hasil. Dan alis Jing Du sedikit mengernyit. Long Yan juga menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Yan dengan ekspresi cemberut, tanpa keuntungan. Ada 2 inti sihir bintang 7 yang tak ternilai masih belum puas. Xiao Yan memandangi 2 orang yang semakin serakah, dan matanya bersinar dengan senyum pahit. Setiap kali panen, tak heran jika keduanya tidak puas hanya dengan sekali panen. Apa keinginan orang ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Magic Core bintang 7 memang bagus. Tapi bagaimana saya bisa mengatakan bahwa itu juga Warcraft bintang 7 bintang 2? Kekuatannya ada. Dan setidaknya Anda harus mendedikasikan beberapa hal baik selain diri Anda sendiri. Jing Wuchen menggaruk kepalanya, tapi masih ada keengganan di matanya. Bahkan jika kamu memilih sarang yang penuh dengan bahan obat langka sebagai sarang, bagaimana kamu bisa memilih tempat yang tidak memiliki akar kecuali pohon besar? Mungkin di pohon besar ini, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari kehampaan, dan menjawab dengan santai. Yah, jangan katakan itu. Ini benar-benar mungkin. Kami baru saja mencari semuanya, hanya untuk melihatmu di sebelah pohon. Dan tentu saja aku pikir area itu adalah tanggung jawabmu. Jadi aku mengabaikan pohon ini. Xiao Yan dengan santai mengatakan bahwa itu membangkitkan antusiasme hati Jing Deng. Dan Jing Deng memusatkan perhatiannya pada pohon yang menjulang tinggi. Selain pohon ini, apalagi yang bisa dimilikinya? Long Yan mengerutkan kening. Kalau tidak ada buah atau bunga, tidak ada bunga yang istimewa. Daunnya istimewa, mana bisa langka? Sangat apa yang dikatakan Long Yan? Mata Xiao Yan melirik pohon itu berulang kali, dan kekuatan jiwa juga mendeteksinya. Tetapi tidak ada yang ditemukan. Souzu, harganya tidak mahal, bersih dan masih tidak berniat menyerah. Melangkah menuju pohon, mengulurkan tangan dan menyentuh batang. 10 orang tidak boleh berpegangan tangan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup tiba-tiba. Dahan dan dedaunan yang rimbun mengeluarkan suara gemericik. Dan dahan tebal yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menutup, membungkus batang dengan berat, tampak seperti menjaga pohon besar. Metamorfosis menonjol, dan Jing Du terkejut. Dia menjauh dari sosoknya dan melihat pemandangan aneh di depannya dengan takjub. Long Yan dan Xiao Yan juga terkejut. Dan perawakan mereka langsung mengangkang di depan Jing Wuchen. Bila prajurit itu melesat ke depan, menjaga dari perubahan aneh dari pohon yang menjulang tinggi. Angin bertiup, dahan-dahan semakin menggantung, dan lapisan merah berdaun lebar berlapis-lapis, hingga batangnya dibungkus menjadi kasau merah besar, dan kemudian berangsur-angsur berhenti untuk beristirahat. Namun, mutasi aneh tadi sangat tertanam di hati ketiga Xiao Yan. Ketiga Xiao Yan menatap gugup ke pohon besar seolah-olah mereka dekat dengan musuh. Di sarang 2 Warcraft bintang 7, tidak ada yang tahu kekuatan misterius apa itu. Ketiganya tidak berani bertindak ringan sejenak, seolah-olah semuanya telah kembali ke keheningan yang mematikan tadi. Terganggu, siapa yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Lama mereka bertiga menunggu. Namun pohon yang menjulang tinggi itu tetap tidak menunjukkan niat untuk merugikan beberapa orang. Wajah bersih dan tanpa debu sedikit bergetar, dan gemetar dan bertanya pada Xiao Yan. Aku tidak tahu.
Aku menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya. Aku tidak melihat adanya kelainan sebelum membiarkanmu menyentuhnya. Aku tidak menyangka pohon itu akan bergerak. Xiao Yan mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Selain bayangan jiwa benar-benar dapat mengandalkan harta di tubuhnya untuk menghindari deteksi kekuatan jiwa. Ini adalah kegagalan deteksi kedua dari kekuatan jiwanya yang setengah sadar. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Membunuh gua darah selalu menjadi misteri yang misterius. Makhluk di sini mungkin mengalami perubahan yang aneh. Pohon itu bisa bergerak. Mungkin itu hanya mutasi yang tidak disengaja. Long Yan melihat Xiao Yan merasa tidak senang, dan wajahnya kecil. Han, saya akan mencobanya. Saya tidak percaya. Pohon besar, tidak bisa dilakukan. Petir berjalan di sekujur tubuhnya, membentuk sepasang baju besi petir untuk melindungi tubuhnya. Long Yan mengambil beberapa langkah. Telapak tangannya terangkat tinggi, dan dia ingin menembak beberapa daun lebar berwarna merah. Long Zhang, hati-hati, pasti ada iblis dalam insiden ini, seru Jing Wuchen. Ngomong-ngomong, dengan pertahanan jangkrik naga, serangan biasa tidak bisa melukainya. Xiao Yan tidak berhenti. Matanya menatap setiap gerakan dari pohon yang menjulang tinggi itu. Kata-kata Xiao Yan baru saja berakhir. Saya tidak tahu apakah itu diprovokasi oleh kata-kata Long Yan, atau karena seseorang merasakan seseorang sedang mendekat. Suara yang dalam terdengar di batang pohon yang menjulang tinggi. Suara itu berlalu bersamaan, seolah-olah itu hanya ilusi. Tetapi dengan itu datanglah dahan pohon yang kokoh seperti pilar yang tumbang menabrak capung. Itu hanya cabang pohon. Long Yan jijik, mengepalkan telapak tangannya, membawa angin kencang untuk menghadap ke atas. Terdengar suara gemuruh. Capung itu berdiri diam, dan dahan pohon terpental kembali oleh kekuatan capung. Namun, ketiganya diperkirakan tidak akan tercabik-cabik, dan hanya daun-daun yang berguguran yang menutupi tanah. Cabang pohon memiliki pertahanan yang kuat, sangat jelas bahwa kekuatan capung itu bersih. Tetapi dahan pohon itu diperkirakan tidak akan hancur. Ini bukan pertahanan yang kuat, tetapi cabang ini memiliki kekuatan asal kayu. Pada saat itu diserang oleh naga, dengan elastisitasnya yang kuat, ia bergetar beberapa kali hampir dalam sekejap, melarutkan sebagian besar kekuatannya. Dari naga, petik 2, Xiao Yan menjelaskan bahwa keterkejutan di hatinya bahkan lebih buruk. Tanaman apa ini? Bahkan jika itu adalah variasi yang tidak disengaja dari Long Yi. Respons ini jelas di luar jangkauan tanaman biasa. Sungguh luar biasa. Kali ini, deru batang pohon yang menjulang tinggi kembali terdengar. Suara kali ini sangat jelas, seolah-olah seseorang mengaum dengan suara rendah. Dengan gemuruh, beberapa cabang pohon tersapu angin. Saya akan mencoba. Tidak menunggu Long Yan untuk memblokir, Xiao Yan melambaikan gelombang api biru keabu-abuan yang muncul dari udara tipis. Cabang pohon yang tumbang jatuh ke dalam nyala api dan langsung berubah menjadi bubuk hitam. Cabang-cabang lainnya melihat situasinya tidak baik, segera berkontraksi kembali, dan terus bergoyang. Tampaknya sangat iri dengan nyala api Xiao Yan. Ada kelegaan. Jangan lihat terlalu besar. Sepertinya hanya pohon biasa dengan kekuatan kayu. Haha, itu benar-benar satu hal pada satu waktu. Jing Deng perlahan menghela nafas lega, dan bagian di hatiku semakin melemah. Naga, kamu mundur, atau aku akan datang. Xiao Yan meraih di depan capung. Telapak tangannya berkobar-kobar, dan menekan langsung ke arah batang yang dikelilingi lapisan daun-daun berguguran. Telapak tangan belum dekat, dan nafas panas segera mengubah daun merah menjadi kuning, dan bau menyengat naik di dahan. Mengaum, ada suara lain. Tetapi suara ini tidak memiliki kemarahan sebelumnya, tetapi membawa sedikit kepanikan. Xiao Yan mencibir. Telapak tangan terus mendekat. Pohon yang menjulang tinggi tampak marah, dan banyak cabang melewati telapak tangan Xiao Yan, menyapu dengan liar ke arah tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menghindar. Ketika dia memikirkannya, nyala api mengalir dari dantian dan langsung menutupi seluruh tubuh. Semua dahan yang tertutup api berubah menjadi bubuk dan tumpah ke tanah. Nyala api tetap ada dan menyebar di sepanjang dahan pohon yang menyala. Tetapi dalam satu tarikan napas,
Ujung depan beberapa dahan pohon yang menjulang tinggi telah diselimuti api. Aku mengerti apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang. Xiao Yan menarik telapak tangannya dan menatap dingin ke pohon spiritual yang menjulang tinggi di depannya. Ingin melihat bagaimana itu bisa memecahkan krisis di depannya. Mengaum. Suara kepanikan di batang pohon yang menjulang tinggi semakin lebat. Dan dahan itu bergetar mati-matian. Berusaha memadamkan api. Sayangnya, di hadapan api langit, semua ini sia-sia, dan api menyebar dengan cepat seperti percikan minyak. Pohon ini akan habis. Kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa memadamkan api. Mari kita duduk dan menonton pertunjukan. Menunggu sampai terbakar. Dan lihat apa yang ada di dalamnya. Bersih dan bersih. Suasana hati saya sedang baik. Duduk bersila di tanah. Menonton dengan tatapan lucu. Long Yan juga memasukkan pistol petir ke tanah. Dan melihat pemandangan itu dengan dingin dengan tangannya.